Kalau Mas
In business, it's not just what you know, it's who you're working with. You see the right partner can help you make the right connections, which open up new frontiers of trade. There you go. Connections create avenues for expansion. Right? They also increase distribution channels and create opportunities for progress. How high exactly is this wind turbine? So when it comes to building your connections, where should you look? Turn to a bank that has connected business across ASEAN and beyond. Memiliki bisnis yang terus berkembang adalah impian setiap pemilik bisnis. Namun terkadang banyak kendala yang harus dihadapi. Seperti kesulitan mengetahui untung atau rugi, mereka penjualan hingga berjam-jam, atau kebingungan mengurus berbagai laporan secara bersamaan. Sekarang dengan satu software, semua menjadi mudah. Accurate Online adalah software bisnis terlengkap yang dapat membantu berbagai jenis dan skala usaha. Buat dan kirim invoice dengan mudah, tak ada lagi piutang yang terlewatkan. Anda berjualan online di berbagai marketplace, impor penjualan dari marketplace langsung ke dalam Accurate Online. Setiap ada transaksi pembelian atau penjualan, maka inventory akan update secara otomatis. Urus ribuan stok bukan masalah lagi. Jangan lupa juga catat semua biaya yang Anda keluarkan. Kini, Anda bisa memantau bisnis secara keseluruhan dengan cepat dan mudah lewat dukungan lebih dari 200 laporan instan, hemat hingga 80% waktu Anda. Kini, Anda dapat lebih fokus pada pengembangan bisnis tanpa khawatir lagi. Karena dengan Accurate, bisnis jadi mudah. Kunjungi accurate.id dan coba gratis selama 30 hari. Setiap pemilik usaha tentu berharap usahanya dapat maju dan berkembang. Tapi terkadang Anda terlalu sibuk mengurus kegiatan operasional sehingga lupa untuk memikirkan strategi usaha Anda. Mulai dari menerima transaksi pelanggan, perhitungan stok, hingga urusan laporan secara manual dapat menghambat usaha Anda. Memperkenalkan Accurate POS, software kasir terlengkap untuk mendukung bisnis Anda. Layani lebih banyak pelanggan dengan proses yang cepat dan mudah. Terima berbagai jenis pembayaran dan hindari terjadinya kesalahan dalam perhitungan. Dengan dukungan ekosistem Accurate Online ini, Anda dapat mengatur berbagai kegiatan bisnis seperti kelola banyak gudang dan cabang, lakukan pencatatan biaya ataupun pembelian dengan mudah, serta dukungan lebih dari 200 laporan yang bisa tersaji otomatis kapan saja Anda butuhkan. Pantau laporan di tiap cabang tanpa repot, kini tinggal klik saja. Ayo, coba gratis Accurate POS, jualan jadi mudah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang, dan semangat pagi untuk kita semua. Pergi liburan di akhir pekan. Liburannya ya bareng Accurate dan UOB. Halo Bapak dan Ibu sekalian, selamat datang dalam acara Accurate Talks X UOB. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu serta rekan-rekan sekalian yang telah hadir dalam acara webinar Accurate Talks X UOB secara virtual. Pastinya dalam acara kali ini Bapak dan Ibu diharapkan akan mendapatkan solusi dan juga insight-insight baru untuk bisnis Bapak dan Ibu sehingga akan menunjang karir dari bisnis Bapak dan Ibu sekalian. Dan tak kalah kerennya juga, kali ini kita akan mengangkat sebuah topik yang sungguh menarik, yaitu Accelerate Your Business Growth with Digital Financial Services. Dan untuk
Bapak dan Ibu sekalian yang ingin bertanya ataupun sekadar sharing tentang bagaimana sih bisnis Bapak dan Ibu saat ini, apa aja yang sedang dialami dan juga hambatan apa sih yang sedang dialami oleh Bapak dan Ibu, bisa banget langsung drop di komentar ataupun di Q&A Bapak dan Ibu sekalian. Karena nantinya pertanyaan-pertanyaan dan juga sharing akan dibahas bareng-bareng nih di sesi Q&A di akhir acara. Dan sedikit bocoran, nantinya akan ada hadiah merchandise dari Accurate untuk Bapak dan Ibu yang aktif dalam webinar kali ini. Dan tentunya diharapkan spesial nih untuk webinar kali ini, diharapkan Bapak dan Ibu untuk bisa standby sampai akhir acara karena akan ada info penting yang akan dibagikan oleh Accurate dan juga UOB di akhir acara mendatang ya. So stay tune terus dan untuk 90 menit ke depan kali ini Bapak dan Ibu akan ditemani dan dipandu langsung oleh host kita yang kece banget hari ini yaitu ada Pak Vincentius dari UOB Team. Kepada Pak Vincent kami persilahkan. Oke, Selamat siang Pak. selamat siang. Kalau di UOB kita selamat pagi semuanya. Jadi kita selalu selamat pagi. ya. Semangat pagi. Apa kabar Anggi? Baik, alhamdulillah. Pak Vincent bagaimana Pak? Kabar baik, puji Tuhan. Ini lagi WFH atau WFO nih Pak? Kita lagi WFO nih. Kita Wah, kita lagi WFH nih Pak. Oh, lagi WFH ya. Oke. Kebalikannya ya. Iya, kalau kita sih di UOB kita hybrid ya. Jadi ada yang WFO, ada yang WFH juga gitu. Ya, Gitu. betul Pak. Thank Oke. you intronya Anggi. Selamat sekali lagi selamat pagi Bapak Ibu semua. Terima kasih atas waktunya pada hari ini untuk dapat menghadiri acara Accurate Talks kita pada hari ini dengan tema Accelerate Your Business Growth with Digital Financial Services. Acara hari ini diadakan dengan kolaborasi bersama dengan UOB dan Accurate ya Bapak Ibu semua. Nah, mungkin saya sedikit bahas nih hari ini apa sih yang kita mau coba bahas pada hari ini. Nah, pada hari ini mungkin kita akan lebih bahas bagaimana kolaborasi antara kita, Bank UOB, dan juga Accurate sebagai software solusi bisnis, bagaimana bisa membantu bisnis Bapak Ibu semua. Ya, karena kan kita tahu nih, kita baru saja melewati, bahkan masih ada yang bilang kita masih pandemi, tapi kita optimis bahwa kita sudah melewati nih pandemi yang sudah berjalan kurang lebih sekitar 2 tahun Bapak Ibu semua. Nah, pada kesempatan pada hari ini nanti akan ada sharing dari rekan-rekan saya dari UOB dan juga dari Accurate mengenai apa sih yang bisa kita lakukan sama-sama dan apa sih yang bisnis-bisnis lainnya lakukan pada saat post pandemi ini dan apa saja yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu juga supaya bisnis Bapak Ibu ini walaupun sudah melewati pandemi itu bisa tetap berhasil dan bisa berkembang gitu. Nah, mungkin tanpa berlama-lama lagi, saya akan mengundang pembicara pertama kita pada hari ini, yaitu Pak Kevin Kurniawan Chandra. Beliau adalah Digital Business Development Lead dari Bank UOB Indonesia. Beliau akan membawakan sedikit materi yang tadi saya sudah infokan sebelumnya. Mungkin saya akan langsung serahkan ke waktu dan tempat kepada Pak Kevin. Silakan Pak Kevin. Oke, thank you Vincent. Thank you ya Bapak Ibu semua, selamat pagi. Tadi benar kata Vincent ya, kita di UOB itu selalu meeting malam, selalu bilangnya pagi ya Vincent ya. Kita nggak pernah selalu bilangnya selamat malam ya, selalu pagi nih Bapak Ibu. Nah, mungkin Bapak Ibu tadi sudah diintro ya oleh Vincent tadi. Perkenalkan, saya Kevin, selaku Business Development Lead dari Bank UOB. Saya di segmen Business Banking. Nah, mungkin pada kesempatan pada pagi hari saya ingin sharing ya ke Bapak Ibu mengenai Asian SME Studies nih, Bapak Ibu. Jadi di UOB kita selalu ada sebuah laporan setiap 2 tahun sekali mengenai SME Studies, nih, ASEAN SME Transformation Study. Nah, sekarang kita ada yang terbaru di 2022 nih, Bapak Ibu. Di sana laporan itu sudah saya ringkas ya, supaya Bapak Ibu nggak perlu baca panjang-panjang, nanti kita akan bagikan reportnya. Tapi memang saya ingin sharing sedikit perihal apa sih yang menjadi insight ya dari post pandemic ini, di mana kan sekarang 2 tahun udah pandemi ya. Tadi menurut Vincent sudah sharing sebelumnya sudah lewat pandemi, dan kita juga ingin support ke depannya bagaimana cara kita bisa berkolaborasi nih. Di mana mungkin kalau Bapak Ibu juga mungkin bingung kenapa kok banking kok bisa ada dengan Accurate nih. Apa sih yang kita tawarkan solusi nih bareng-bareng dengan Accurate ya Bapak Ibu. Nah, mungkin pertama-tama saya ingin update dulu mengenai siapa sih Bank UOB ya.
Ya mungkin Bapak Ibu belum tahu nih, misalnya ada yang belum tahu Bank UB itu siapa, atau mungkin Bank UB itu mungkin bank lokal. Oh, ternyata itu Bank UB itu bukan ya, kita adalah bank regional nih, Bapak Ibu. Mungkin saya sharing sebentar lagi ya, Bapak Ibu. Jadi mungkin Bank UB Indonesia sendiri sekarang sudah adalah satu bank yang besar ya, Bapak Ibu ya. Kita mungkin, kalau Bapak Ibu tahu, kita sudah acquire Citibank untuk bagian consumer banking, jadi will grow bigger and bigger in the next few years. Dan sekarang karyawan sudah hampir 4.000 lebih ya, Bapak Ibu, dan kita sudah ada 152 kantor cabang nih di seluruh Indonesia nih, Bapak Ibu. Jadi we are a very big bank di Indonesia, dan sekarang kita sudah ada aset total lebih dari 100 triliun nih, Bapak Ibu. Hanya khusus untuk di Indonesia ya, Bapak Ibu, bukan di regional. Nah, untuk regional sendiri nih, Bapak Ibu, kita sudah ada 500 cabang di Eropa, Asia Pasifik, dan Amerika Utara nih. Jadi, sangat banyak cabang kita di Asia Pasifik, sampai ke China, Taiwan, Jepang ya, Bapak Ibu. Karena di US ada di US dan Kanada nih, seperti itu. Jadi, kita sama satu bank regional ya, di mana kita sudah ada cabang di berbagai negara nih, seperti itu. Apalagi misalnya kalau Bapak Ibu punya ekspansi bisnis ya, di Singapura, Malaysia, Thailand ya, IOB itu ada semua negara di ASEAN nih, Bapak Ibu. Jadi, dengan mudah kita bisa, Bapak Ibu misalnya mau ekspansi bisnis ke mereka, ke negara-negara tersebut, kita bisa juga nih untuk support selalu, Bapak Ibu, di mana Bapak Ibu ingin menjalankan bisnis, seperti itu. Nah, mungkin ada banyak pertanyaan juga ke saya, di UOB itu sebenarnya kita memberikan solusi apa sih nih, Bapak Ibu? Nah, sekarang di UOB sendiri kita sudah banyak sekali solusi ya, Bapak Ibu, terutama kita sekarang fokus di layanan Beyond Banking Service nih, Bapak Ibu. Jadi kita berikan layanan konsultasi, misalnya kalau Bapak Ibu ada ingin, oh bingung nih saya mau buat PT seperti apa, saya kemudian bingung cara, oh abis ini saya perlu apa lagi sih di bisnis. Nah sekarang semua sudah kita siapkan nih di UOB nih, Bapak Ibu, jadi layanan konsultasi, panduan untuk membuat bisnis ya, jadi misalnya mau buat PT, kita bisa support juga dari sana dengan partner-partner kita, jaringan UOB kita regional ya, Bapak Ibu, jadi seperti sebelumnya, sekarang kita sudah ada sampai di Singapura, Malaysia, Thailand, sampai di negara-negara lainnya nih, Bapak Ibu. Dan kemudian, ada kita juga ada namanya UOB Bismart nih, Bapak Ibu, solusi digital, di mana kita bekerja sama dengan erat dengan Accurate nih, Bapak Ibu. Jadi, kita di UOB memang nggak hanya fokus dengan banking, oh banking itu pasti cuma tabungan, Pak, cuma produk-produk perbankan. Tapi di UOB kita juga fokus dengan produk-produk digital nih, Bapak Ibu, karena kita sangat mengetahui kalau nasabah-nasabah kami itu sangat perlu juga nih produk-produk non-finansial untuk support bisnis mereka nih, Bapak Ibu, seperti itu. Nah, kita juga berkolaborasi ya dengan ekosistem partnership kita, di mana kita bisa ada layanan konsultasi legal, perizinan dokumen perusahaan, integrasi dengan digital ekosistem kita nih, Bapak Ibu ya. Jadi kita nih dengan Accurate sudah terintegrasi nih, Bapak Ibu, nanti mungkin dari Pak Ridwan akan sharing ya, kenapa sih kok bisa ada UOB hadir dengan Accurate, kemudian apa sih integrasinya, nanti mungkin rekan saya dari Accurate, Pak Ridwan akan sharing lebih detail. Dan yang terakhir adalah kita di UOB juga di sini membangun komunitas nih, Bapak Ibu. Jadi kita juga sering ya menggunakan acara-acara dengan asosiasi-asosiasi bisnis nih, di mana nanti kita bisa menghubungkan Bapak Ibu semua untuk bisa ekspansi dan juga mengetahui komunitas bisnis lainnya nih, Bapak Ibu, seperti itu. Jadi inilah layanan yang dimiliki UOB. Kita tidak hanya ada layanan perbankan yang dimiliki oleh mungkin banyak bank ya di luar sana, tapi kita juga fokus kepada layanan Beyond Banking Service nih, Bapak Ibu, di mana layanan Beyond the Banking Service, di mana kita juga fokus layanan-layanan non-finansial, Bapak Ibu, seperti itu. Nah, mungkin tanpa berlama-lama, saya ingin update sedikit ya mengenai ASEAN SME Studies nih, Bapak Ibu, di 2022. Jadi, topiknya sekarang adalah Be Resilient, Your Strategy for Business Growth nih, Bapak Ibu ya. Ini adalah topik di tahun 2022. Kalau tahun 2020 itu kemarin ada topiknya adalah bagaimana cara kita mengubah tantangan menjadi peluang. Karena kemarin itu mengenai COVID ya, Bapak Ibu, dari 2020 itu benar-benar laporannya muncul pada saat COVID. Oleh karena itu bahas mengenai masa-masa COVID nih, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita bahas mungkin topik mengenai post-COVID, tapi memang ada banyak sekali tantangan mungkin dari segi geopolitik ya, kemudian ada perang Ukraina, nanti mungkin saya akan sharing more details lain, Bapak Ibu. Nah, laporan ini kita bekerjasama dari UOB, Accenture, dan juga Daniel Bradstreet ya, Bapak Ibu. Laporan ini mungkin saya langsung saja, laporan ini itu disurvei dari 1.500 responden pelaku usaha di regional, Bapak Ibu, di mana dari ada UKM di Singapura, Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Jadi sebenarnya kenapa sih di UOB sangat fokus ke ASEAN SME ya, Bapak Ibu ya? Karena memang kita sudah research juga, pelaku UKM ya atau SME ini adalah menjadi tulang punggung ekonomi di ASEAN nih, Bapak Ibu ya. Jadi memang fokusnya UOB, kita di business banking adalah kita fokus ke segmennya SME nih, Bapak Ibu. Kemudian untuk upaya pemulihan COVID, memang sangat membawa keuntungan bagi bisnis SME nih, Bapak Ibu. Jadi memang sangat untuk pemulihan COVID ini kita harus fokus nih kepada bisnis SME nih, Bapak Ibu ya. Oleh karena itu memang dari UOB juga kita sangat fokus sekali ke SME ini baik di semua negara nih, Bapak Ibu ya.
Nah, kemudian laporan ini juga menjadikan adalah konflik Ukraina juga mempengaruhi nih UKM di ASEAN nih, Bapak Ibu ya. Mungkin dari awal tahun ada perang Rusia Ukraina yang sampai sekarang juga masih belum berakhir. Jadi ada banyak sekali ya keterikpasan geopolitik, inflasi ya. Mungkin kita mulai sekarang dari bulan ini juga ada naik BBM, kemudian pasti harga-harga barang akan naik ke depannya. Kemudian gangguan rantai pasokan dan juga gangguan ketenagakerjaan nih, Bapak Ibu. Jadi ini adalah salah satu isu-isu di mana memang dibahas di ASEAN SME Terrorist Studies di 2022 ini nih, Bapak Ibu, seperti itu. Nah, jadi mungkin saya ingin bahas mengenai 5 kekhawatiran utama pelaku UKM nih, Bapak Ibu ya. Jadi 40% itu mempunyai tekanan untuk mengganti model bisnis dan mengadaptasi tantangan baru. 44% melakukan maintain kesehatan arus kas untuk operasional. 44% kedekatan nasabah dan gangguan layanan dikarenakan larangan pergerakan ya, Bapak Ibu ya. Mungkin kemarin gara-gara lockdown dan juga sekarang certain country ya, mungkin seperti China juga sekarang masih lockdown nih, Bapak Ibu. Jadi memang ada banyak kendala di sana. Kemudian 28% pengeluaran operasional biaya tenaga kerja nih, Bapak Ibu. Dan 26% adalah pengeluaran operasional biaya sewa dan biaya tegangan listrik. Nah, mungkin dari Bapak Ibu ketahui ya, mungkin sejak BBM naik juga sekarang listrik juga sudah naik nih, Bapak Ibu. Jadi memang ini adalah 5 ya kekhawatiran pelaku UKM nih di Indonesia nih, Bapak Ibu. Tapi kemudian selain itu adalah nomor pertama, mayoritas pelaku usaha 50% optimis terhadap pemulihan bisnis. Jadi memang masih baik saya optimis ya, di mana sekarang memang banyak sekali ya, kita di Yobi pun tahu kalau memang pada COVID, sekarang sudah post-COVID, banyak sekali pemulihan bisnis ya, Bapak Ibu ya. Mungkin nanti dari rekan saya Doni bisa sharing juga nih. Jadi memang di Yobi sendiri kita tahu ya, dari report secara internal, memang setelah post-COVID ini banyak bisnis yang sudah recover nih, Bapak Ibu. Kemudian kedua adalah peningkatan investasi bisnis memberikan kepercayaan dalam penjualan di masa depan. Jadi memang sebagai pelaku bisnis, kita juga harus melakukan investasi nih, Bapak Ibu, baik itu dari segi teknologi dan juga sebagainya. Yang ketiga adalah menjadi gesit dan lincah adalah kunci perubahan dalam membangun bisnis jangka panjang. Jadi memang di laporannya juga disajikan bahwa memang kita harus bisa beradaptasi nih, Bapak Ibu. Jadi mungkin paling simpel adalah kita sekarang juga banyak sekali berjualan di marketplace, kemudian mungkin dari ada Gojek, Grab ya, Bapak Ibu ya, kemarin juga kita mungkin pas COVID di rumah aja, kita takut keluar, kita memakannya semua secara online nih, Bapak Ibu. Jadi memang ini salah satu insight yang diberikan di laporan ASEAN SME Study ini, seperti itu. Nah, mungkin sekarang fokus apa sih Bapak Ibu yang sekarang memang bisa kita bawa ya, Bapak Ibu ya sekarang ya, di mana keterikatan nasabah melalui transformasi digital nih, Bapak Ibu. Di mana sekarang 59% ingin ada teknologi dan sistem terbaru, 58% kemudahan penggunaan platform, dan mungkin yang terakhir adalah 45% layanan personalisasi nih, Bapak Ibu ya. Jadi memang sekarang fokus kita setelah post-COVID ini adalah di bidang teknologi nih, Bapak Ibu ya. Mungkin contoh saya bilang sebelumnya, di F&B sekarang semua layanan secara online, di platform dari Gojek, Grab ya, even kemarin Traveloka juga sudah launching ya, platform secara online sehingga memudahkan kita nih, Bapak Ibu, di mana sekarang berarti setiap pelaku UKM itu sudah sangat memanfaatkan teknologi nih untuk beradaptasi ke depannya. Dan mungkin sekarang makin banyak sekali ya user-user yang memang dari pelaku bisnis-bisnis yang memang menggunakan atau beradaptasi dengan teknologi terbaru nih saat ini, seperti itu. Nah, kemudian untuk channel juga sama ya, Bapak Ibu ya, di mana sekarang channel berjualan sekarang sudah meningkat jauh, 66% sekarang pengguna itu sudah menggunakan marketplace dan e-commerce nih, Bapak Ibu ya. Sebelumnya mungkin mereka fokus memiliki website dan aplikasi sendiri, tapi sekarang di tahun 2022, secara research mengatakan peningkatan dari 47% ke 66%, sekarang banyak sekali pelaku UKM sudah menggunakan marketplace. Jadi mungkin kalau top 3 ya, di Indonesia ada Tokopedia, ada Shopee, Blibli, di mana ada Lazada juga, di mana sekarang mungkin banyak sekali SME bisnis sudah memasarkan produk di sana dibandingkan mereka sudah membuat website sendiri nih, Bapak Ibu. Karena mungkin dari zaman sebelumnya banyak sekali kita sudah develop website, banyak juga kita sudah menggunakan platform kita sendiri untuk berjualan, sekarang kita sudah menggunakan marketplace nih, Bapak Ibu. Nah, kemudian dari segi sosial media juga tetap personal increase ya, Bapak Ibu ya, tidak ada perubahan. Dan aplikasi chat juga mungkin sekarang meningkat nih, Bapak Ibu. Mungkin sekarang ada banyak yang live Instagram, pakai TikTok, itu juga sangat meningkat nih, Bapak Ibu. Jadi memang sekarang dari tahun 2020 ke 2022 itu sudah shifting ya dari segi teknologi dan juga bagaimana cara kita berjualan nih, Bapak Ibu. Jadi memang ini show bahwa memang sekarang perubahan itu kita harus ikuti. Di mana mungkin yang dulu belum bicara marketplace, sekarang juga harus menggunakan marketplace untuk bisa menjadi suatu channel baru untuk berjualan nih, Bapak Ibu. Karena memang dari online sendiri kita bisa reach pengguna secara nasional ya, Bapak Ibu, dan juga even mungkin bisa cross border. Oleh karena itu memang terjadi sangat peningkatan signifikan nih, Bapak Ibu, di tahun 2022 seperti itu.
Nah, mungkin kemudian untuk investasi nih, Bapak Ibu ya, juga terjadi sangat peningkatan, itulah investasi di bidang teknologi nih, Bapak Ibu ya. Jadi, investasi dari kebanyakan pengguna naik 16% nih, di investasi teknologi nih, Bapak Ibu. Jadi memang, saat ini semua pelaku UKM itu kebanyakan sudah invest nih, gitu, teknologi ya. Dari sini mungkin Accurate juga menjadi salah satu nih, tempat sarana bagaimana pelaku UKM untuk investasi nih, seperti itu. Jadi memang, sekarang saat ini mungkin kita membutuhkan kemudahan untuk bertransaksi, kemudahan juga untuk sebagai SME, pasti butuh cek barang, cek saldo, kemudian mereka juga bisa untuk cek penjualan, semua bisa dilakukan secara online nih, Bapak Ibu. Karena mungkin contoh kita di banking saja, kita udah hybrid working ya. Apalagi mungkin pelaku SME bisa hybrid lagi, di rumah, buka laptop juga bisa akses data nih, Bapak Ibu. Jadi memang dari teknologi investment juga meningkat jauh dari tahun 2020 ke 2022 nih, Bapak Ibu. Jadi dalam 2 tahun sudah meningkat 16%. Dan memang dari segi teknologi juga kita banyak sekali investasi ya di bidang sosmed, kemudian network management, operational process, sampai kepada penjualan digital nih, Bapak Ibu. Jadi memang sudah ada persentase di kanan, dan memang ini menjadi salah satu fokus lah di bidang teknologi untuk pelaku SME ini, Bapak Ibu. Jadi kita harapkan Bapak Ibu ke depannya juga memang bisa adapt di teknologi terbaru ya, Bapak Ibu, karena memang ini menjadi salah satu dari semua responden kita memang mengatakan mereka sudah berinvest nih belakangan selama 2 tahun belakangan setelah COVID ini, seperti itu. Nah, kemudian kalau kita bahas mengenai layanan perbankan ya, Bapak Ibu ya, memang sekarang juga ada banyak perubahan sekali, di mana sekarang layanan payment atau collection juga menjadi salah satu yang increase paling tinggi dari 76% ke 79%, dan juga working capital nih, Bapak Ibu, dari 76 ke 78%. Kenapa hal ini terjadi? Mungkin karena banyak faktor ya, Bapak Ibu ya. Kemarin juga mungkin dari post COVID kita di bank sendiri kita tahu kalau memang biasanya cash flow terganggu ya, mungkin dari segi mobilitas juga terganggu. Tapi sekarang mungkin dari laporan ini 44% pelaku UKM menyatakan pentingnya cash flow nih, Bapak Ibu. Jadi mereka memang butuh spare of working capital loans atau kita bilangnya modal kerja supaya mereka bisa run the business tanpa khawatir kekurangan arus kas. Kemudian 54 bisnis menunjukkan bahwa cash flow hanya bisa membantu menutup biaya operasional mereka selama 6 bulan. Jadi memang sekarang dengan adanya working capital loss dari bank yang memang dibutuhkan oleh pelaku UKM, itu bisa membantu cash flow nih setiap bisnis supaya mereka bisa lebih aware ya dengan arus kas mereka nih, Bapak Ibu. Terutama mungkin sebelumnya pada saat COVID banyak invoice yang terhambat, kemudian kita juga beli barang susah, kemudian juga mungkin invoice baik nyangkut ya, Bapak Ibu, mungkin ada invoice yang nyangkut bisa sampai ulang tahun nih ya, banyak mungkin dari rekan-rekan saya juga invoice ulang tahun nih, Bapak Ibu. Oleh karena itu memang kita lihat sendiri sekarang memang cash flow itu memang salah satu yang penting nih, Bapak Ibu. Oleh karena itu sekarang dari banking sendiri, nanti mungkin dari rekan saya Doni akan sharing ya, bagaimana cara kita juga bisa support nih pelaku-pelaku SME supaya bisa mendapatkan cash flow lebih baik lagi nih, Bapak Ibu ya. Karena memang ini salah satu fokus yang memang banking di UOB sendiri fokus untuk bantu SME bisnis nih, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah payment and collection nih, Bapak Ibu. Jadi payment and collection ini kalau saya boleh bilang di UOB juga integrasi dengan namanya cash management service. Jadi di sini memang bagaimana cara kita bisa akses cash management kita, bagaimana cara kita bisa akses kita punya collection payment dengan mudah nih, Bapak Ibu. Karena mungkin sebelumnya ya, pada saat COVID saya masih ingat sekali itu salah satu nasabah saya selalu menggunakan giro atau cek untuk bertransaksi nih, Bapak Ibu. Pada saat COVID mereka sudah beralih menggunakan internet banking. Oleh karena itu pada saat 2 tahun tersebut shifting sangat cepat terjadi, dan kemudian dari UOB sendiri kita sudah sangat increase sekali pengguna internet banking kita nih, Bapak Ibu, karena setiap COVID itu ya terjadi. Nah, memang ini adalah layanan juga yang memang kita siapkan di Bank UOB untuk support SME nih, Bapak Ibu, seperti itu. Nah, kemudian layanan bank sendiri ya, Bapak Ibu, secara laporan kita juga ya, dan secara kita sudah survei, memang sekarang dibutuhkan adalah untuk layanan pinjaman itu suku bunga rendah. Kemudian juga kita bisa melakukan pinjaman atau bridging loans nih, Bapak Ibu, dan juga untuk working capital. Nah, di sini juga memang UOB sangat support sekali ya, Bapak, di mana kita di UOB juga memberikan bunga yang kompetitif, dan juga kita bisa membantu untuk memberikan tambahan modal kerja untuk kebutuhan Bapak Ibu semua di sini. Nanti mungkin rekan saya Doni bisa sharing more detail ya, Don ya. Setelah ini mungkin saya kembali kepada Doni setelah ini detailnya. Nah, yang terakhir sendiri adalah Bapak Ibu ya, di mana sekarang apa juga layanan pembankan yang mungkin dicari oleh pelaku UKM nih, Bapak Ibu. Jadi di sini ada penyediaan solusi untuk meningkatkan operasional dan growth ya dari bisnis. Kemudian petunjuk penggunaan teknologi nih, Bapak Ibu ya. Mungkin di sini dari UOB sendiri dengan Accurate ya. Sekarang jadi mungkin kalau nasabah kita mau pakai sistem tuh nggak usah repot-repot lagi. Kita sudah ada platform yang terintegrasi dengan Accurate nih, Bapak Ibu. Ini juga salah satu dicari ya oleh pelaku UKM.
Kemudian jaringan mitra ekosistem nih, Bapak Ibu, di mana saya bilang sebelumnya kita di UOB juga sangat connect ya dengan asosiasi bisnis dan juga co-working spaces nih, supaya nanti misalnya Bapak Ibu perlu suatu event atau network, kita bisa juga support di sana. Kita juga fokus di UOB di sana. Yang terakhir adalah seminar bagaimana cara mengembangkan bisnis. Nah, di UOB sendiri juga kita sangat fokus kepada seminar juga nih, Bapak Ibu. Kita sering sekali rutin setiap bulan ya, kita mengadakan seminar bagaimana cara how's the business growth. Kemudian bagaimana sekarang perkembangan ekonomi nih, mungkin dari inflasi, mengenai perubahan adanya foreign exchange ya, sekarang mungkin banyak perubahan FX course ya, dari segi mungkin Chinese Yuan sampai pada USD, kita juga di UOB sangat fokus nih, seperti itu. Jadi memang kita di UOB selalu menjawab survei-survei yang kita jawab dari respon ini ya, kita emang di UOB sudah melakukannya nih, Bapak Ibu. Memang kita di UOB sangat fokus kepada SME business, dan memang dari UOB sendiri kita selalu fokus dengan namanya transformasi bisnis dan juga digitalisasi bisnis nih, Bapak Ibu. Supaya mungkin kita nggak waktu lama ya, mungkin Vincent kita bisa langsung ke next ya, Vincent ya. Next acara mungkin dari rekan saya Doni bisa sharing more details ya. Thank you, Vincent. Thank you, Oke. Bapak Ibu. Oke, thank you Pak Kevin untuk penjelasannya. Nah, ini menarik nih Bapak Ibu ya. Mungkin kalau saya bisa simpulkan tadi mengenai ASEAN SME Studies yang sudah dibawakan oleh Pak Kevin, bisa dilihat nih di sini bahwa memang ada tekanan dari post COVID dan juga ada karena dari perang Ukraina dan Rusia yang menyebabkan bisnis ini agak kesulitan ya, kalau kita bilang buat mereka kesulitan yang paling utama adalah maintaining cash flow atau alur kas gitu kan. Nah, tapi menariknya juga kita lihat di sini bahwa walaupun bisnis-bisnis ini kesulitan dalam memaintain mereka punya cash flow, mereka tetap melakukan investasi di teknologi, ya kan. Dan juga di sini kita lihat juga tadi seperti yang kita coba lihat dari survei, yang dibutuhkan dari bank itu ternyata nggak cuman simply kalau paling gampang tadi kita lihat yang paling atas ya bunga yang lebih rendah. Pasti kalau semua orang ditanya pasti seperti itu. Cuman di sini kita lihat banyak hal-hal lain yang sebenarnya dari pelaku-pelaku usaha ini yang butuh dari sebuah bank gitu. Nah, untuk menjawab yang dibutuhkan ini, makanya kita hari ini kita kedatangan juga Pak Doni ya. Pak Doni ini adalah Trade Sales, Credit Quality dan BT Head dari Bank UOB Indonesia. Nah, mungkin sebelum saya ke Pak Doni, mungkin saya ingatkan sekali lagi ya Bapak Ibu semua, nanti boleh melakukan, jika ada pertanyaan, nanti Bapak Ibu bisa langsung tulis di kolom Q&A, ataupun boleh di chat Bapak Ibu, di chat nanti akan kita bacakan dan akan dijawab oleh panelis-panelis kita pada hari ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, saya langsung ke Pak Doni. Silakan Pak Doni. Ya, thank you Pak Vincent. Sebentar, saya share screen. Sudah muncul ya? Ya, sudah muncul. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Vincent. Selamat pagi rekan-rekan dari Accurate. Ya, dari tadi sharing dari Pak Kevin tentang ada shifting dari dulu bank itu seperti apa hanya untuk orang setor sama pinjam duit ya. Sekarang udah ada perubahan sampai digital banking nih. Kita juga mempunyai digital banking yaitu Tomorrow. Ya. Jadi kita UOB ini salah satu bank yang sangat mengikuti zaman lah. Teknologi harus kita ikutin, kalau enggak kita akan ketinggalan zaman. Nah, pada sesi kali ini saya sangat berterima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Mungkin saya harus kenalkan diri saya dulu. Perkenalkan, saya Doni, saya dari Business Banking Kantor Pusat. Senang sekali hari ini saya dapat sharing kepada Bapak Ibu yang saat ini walaupun dengan virtual ya. Saya harap ke depan bisa langsung ketemu, bisa langsung sharing ketemu Bapak Ibu sekalian. Ya, saat ini untuk mendukung kebutuhan modal kerja Bapak Ibu, Bank UOB hadir sebagai One Stop Banking. Jadi kita ini mau jadi satu-satunya bank yang bisa menawarkan solusi untuk pertumbuhan dan efisiensi bisnis. Jadi kita bisa dari awal sampai dengan akhir, dari hulu sampai hilir kita mempunyai produk yang cocok untuk Bapak Ibu. Ya, saat ini yang di share screen yang pertama adalah kita mempunyai namanya adalah UOB Business Solution. Yang gampangnya adalah ini untuk modal kerja ya Bapak Ibu ya. Ya, kelebihannya apa sih, Don? Bunga kita kompetitif, Bapak Ibu. Proses kita simpel dan cepat. Nah, untuk dua yang terakhir ini adalah salah satu-satunya bank untuk SME banking di Indonesia yang mempunyai fasilitas ini. Apa sih itu ya? Yang pertama adalah kita bisa memberikan fasilitas up to 160% dari nilai jaminan.
Bayangkan, jadi kalau misalnya jaminannya kita bilang 2 miliar, kita bisa kasih lebih dari 2 miliar. Di mana rata-rata kan perbankan hanya membiayai 80-90%. Nah, di UOB saat ini mempunyai fasilitas sampai dengan 160% khusus untuk modal kerja, seperti OD atau mungkin yang kita kenal kredit rekening koran atau kredit modal kerja. Nah, yang kedua adalah kita bisa memberikan up to 333% dari nilai jaminan untuk fasilitas trade. Fasilitas trade apa aja? Saya lanjut. Ya, fasilitas trade kita ini sangat lengkap. Yang pertama, kita mempunyai bank garansi. Bank garansi ini biasa digunakan untuk mungkin Bapak Ibu memiliki proyek dengan BUMN atau dengan swasta. Kita punya sangat lengkap dari bid bond sampai dengan retention bond. Yang kedua adalah kita mempunyai LC atau SKBDN. LC untuk luar negeri, SKBN untuk lokal. Dan kita juga bisa sublimit dengan TR atau trust receipt. Ini seperti biasanya kalau misalnya Bapak Ibu mempunyai supplier baru, karena kita belum kenal, mereka minta pembayaran menggunakan LC atau SKBDN. Kita bisa bantu support. Ya, kalau misalnya LC SKBDN itu udah jatuh tempo, pada saat jatuh tempo itu misalnya dananya belum ada, customer-nya belum bayar, kita bisa fasilitasi dengan sublimit TR atau trust receipt. Jadi kita bisa memperpanjang tenor, Bapak Ibu. Contoh, LC kan rata-rata 7-14 hari ya. 7-14 hari mungkin kita belum jual atau barangnya udah jual tapi belum dibayar, kita bisa minta tenor sama bank. Don, saya mau sublimit dengan TR dong, karena saya belum dibayar sama di customer saya. Jadi kita bisa memperpanjang dengan sesuai dengan cash cycle Bapak Ibu. Terus kita juga mempunyai adalah diskonto atau discounting atau nego LC. Nah, ini kebalikannya. Posisi kita sebagai eksportir atau sebagai supplier atau sebagai penjual. Ya, kita yang minta nih sama si buyer. Hey buyer, gue belum kenal lu nih. Buyer gue pakai LC ya. Nah, LC-nya itu bisa kasih ke kita untuk didiskontokan, Bapak Ibu, untuk sebagai perputaran modal kerja. Jadi nggak usah tunggu sampai jatuh tempo baru dibayar. Don, ini gue punya LC dari buyer gue. Tolong dong didiskontokan, saya mau cairin untuk bayar supplier saya atau untuk beli stok dan lain-lain. Seterusnya kita juga mempunyai namanya invoice financing atau namanya clean trust receipt, pre-export financing dan pre-shipment financing. Gampangnya adalah ini supplier financing atau invoice financing Bapak Ibu. Kalau supplier financing adalah pada saat kita order barang, kita udah mau bayar, kita terima invoice dari supplier, invoice-nya itu kasih ke kita yang bayarkan ke supplier. Kalau untuk invoice financing gimana, Don? Invoice sama, kita udah jual barang nih, posisi kita udah jual barang ke customer kita. Kan ada tenor ya, ada 1, 2, 3, 6 bulan misalnya tenornya. Ya udah, karena tunggu lama dibayar, Don, tagihan dari customer nih gue kasih ke bank nih, untuk kita cairkan. Ya, kita memang butuh jaminan, Bapak Ibu. Jaminan yang kita terima adalah saat ini adalah berupa ruko, gudang, residensial seperti rumah tinggal, apartemen, dan cash. Ya. Yang kedua adalah yang tadi, yang 160% ini lebih simpel. Ini hanya khusus untuk fasilitas modal kerja seperti PRK atau demand loan. Kalau ada pertanyaan, boleh Bapak Ibu feel free ya, bisa di kolom Q&A kita, nanti kita akan jawab. Thank you. Nah, selanjutnya, ini UOB Base Property Loan. Base Property Loan ini adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada Bapak Ibu untuk take over atau pembelian properti komersial seperti beli gudang, beli ruko, beli rukan, beli office space. Itu saat ini UOB bisa bantu Bapak Ibu. Keunggulannya apa sih? Bunga kita kompetitif, mulai dari 8,18 untuk fix 1 tahun saat ini. Kita bisa DP 0% Bapak Ibu, atau pembiayaan kita bisa 100%. Jadi kalau misalnya beli gudang atau ruko 5 miliar, kita bisa financing 5 miliar. Tergantung dengan syarat dan ketentuan berlaku, tergantung data-data yang diberikan nantinya. Tenor kita pun sangat panjang, sampai dengan 20 tahun untuk ruko dan rukan. Di luar itu, untuk gudang 15 tahun. Proses kita juga sangat cepat, 5 hari kerja untuk plafon maksimal dengan 5 miliar. Sejak data lengkap kami terima, hasil operasi sudah ada, 5 hari kerja, pasti dapat keputusan. Kita juga bisa untuk pembayaran residensial. Bedanya apa kamu dengan KPR, Don? Kalau KPR hanya untuk karyawan dan pribadi, pengusaha. Kalau untuk yang di kita, SME banking kita, residensial kita untuk perusahaan atau badan hukum, PT atau CV. Biasanya yang mungkin kita kenal, orang asing kan
berusaha di Indonesia, mereka bikin PT, mereka sendiri nggak bisa beli rumah di Indonesia, mau nggak mau mereka pakai nama PT. Ataupun misalnya PT ini pengen beli rumah, aset, atau beli apartemen untuk si direkturnya atau si komisarisnya. Itu bisa kita financing. Nah, yang dua yang terakhir ini adalah sangat menarik. Kita mempunyai fitur yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah kombinasi fasilitas angsuran dan rekening koran, dan program Term Loan Plus. Seperti apa itu kita lanjut. Yang pertama, fitur kombinasi angsuran dan rekening koran. Saya langsung kasih ilustrasi aja ya Bapak Ibu, lebih gampang. Kita beli gudang 5 miliar, DP asumsi 10% 500 juta. Kalau yang pinjaman biasa, yang KPR biasa, atau yang KPG biasa, ya udah 4,5 miliar, cicil 15 tahun, asumsi bunga 7,5%, maka dapatlah per bulan 41 juta. Nah, bedanya apa Don dengan kombinasi ini? Ini yang sangat membedakan dan sangat menarik. Untuk yang kombinasi ini, 30% dari plafon kita bisa alihkan sebagai pinjaman rekening koran. Contoh, gudang sama 5 miliar, DP 10%, total yang diajukan ke bank tetap sama, 4,5 miliar, yang membedakan di sini. Untuk plafon kredit, untuk yang cicilan, itu kita 70%, 3150, kita sama, cicil 15 tahun. Nah, 30%-nya itu, yang 1,350 ini kita berikan dalam bentuk modal kerja. Kelebihannya apa? Lebih fleksibel. Cicilan kita lebih ringan. Lebih fleksibel itu maksudnya gimana? Kita kasih plafon 1,350. Pada saat misalnya kita ada terima pembayaran dari customer dan waktunya belum bayar untuk si supplier, berarti kan dana itu ada di rekening kita. Nah, sehingga dana di rekening kita itu kita sama sekali nggak bayar bunga. Jadi itu makanya lebih fleksibel dan lebih ringan. Contoh yang ini adalah tenornya kita asumsikan bunga 7,5 untuk yang cicilan, 8,5 untuk yang modal kerja. Angsuran per bulan 29 juta untuk yang 3,150-nya. Pembayaran bunganya adalah yang untuk 1,350 9,5 juta. Sehingga angsuran per bulan yang kita harus bayarkan, kewajiban kita adalah 38 juta. Lebih ringan 3 juta. Ini dengan kondisi 1,350 terpakai Bapak Ibu. Bayangkan kalau misalnya ini 1,350-nya kita tutupin nih, outstanding-nya. Kalau di yang term loan ini kan kalau angsuran, kalau bisa kita tutupin plafonnya kan kita kena penalti ya biasanya ya. Tapi kalau misalnya di PRK ini, yang di modal kerja ini, kita tutup outstanding-nya itu kita tidak sama sekali tidak bayar bunga. Contoh kalau misalnya kita tutup yang 1,350 ini, berarti yang kita bayarkan per bulan kewajiban kita hanya 29 jutaan. Saya pakai pointer. Ya, hanya 29 jutaan kalau 1,350-nya kita tutup. Bagaimana kalau saya mau pakai lagi, Don? Boleh, Pak. Tinggal tarik aja nih 1,350. Ini kita kasih line, kasih plafon 1,350. Kalau misalnya pengen pada saat mau bayar supplier atau mau beli stok, ya udah tinggal cairkan 1,350 ini. Ini untuk yang fitur kombinasi rekening koran dan angsuran. Yang kedua, yang nggak kalah menarik adalah fitur Term Loan Plus. Term Loan Plus ini adalah kredit dan tabungan kita mix, di mana 70% tabungan sebagai pengurang saldo. Kelebihan pertama, mengurangi pokok pinjaman dan mempercepat tenor. Seperti apa nanti ilustrasinya ada. Benefit langsung di 70% saldo tabungan di net off. Tabungan misalnya kita store 1 miliar, 700 jutanya langsung kita net off dengan pinjaman yang dikenakan hanya 300 juta. Terus bunga bisa up to 0 rupiah, Bapak Ibu. Up to 0 rupiah. Ini yang harus ditekankan. Bila saldo tabungan mencapai 143%. Jadi kalau misalnya kita punya saldo pinjaman 1 miliar, kalau misalnya kita punya tabungan 1.430 juta, bunga tabungan itu 0 rupiah. Dan dana tabungan ini tidak di-hold. Tidak seperti deposito yang mempunyai tenor 3, 6, 12 bulan, dan kalau saat kita mau break, kena penalti. Ini free. Kapanpun kita mau store, kapanpun kita mau tarik. Ilustrasi seperti ini. Pinjaman 1 miliar, jangka waktu 10 tahun, bunga kita asumsikan 10,5%, dapatlah angsuran 13,4 juta. Kita asumsikan mempunyai saldo tabungan 500 juta. Nah, yang pertama adalah, kalau yang tidak mempunyai saldo, yang reguler adalah pokoknya 4,7 juta, bunganya 8,7 juta, angsuran 13 juta, tenor 10 tahun. Nah, dengan adanya saldo tabungan 500 juta, pokoknya jadi naik Bapak Ibu, 7,8 juta. Bunganya jadi turun, jadi 5,6 juta. Angsuran per bulannya sama, tetap 13,4 juta. Yang membedakan adalah tenornya. Yang harusnya 10 tahun, menjadi 89 bulan sudah lunas.
Jadi kita hemat 1 tahun lebih ya, untuk yang kalau kita mempunyai saldo 500 juta. Nah, Don, bagaimana yang 0 rupiah itu? Contohnya seperti ini. Asumsinya sama, 1 miliar pinjaman, jangka waktu 10 tahun, bunga 10,5, angsuran 13,4. Kita mempunyai saldo tabungan 1430. Yang kita bayarkan adalah full semuanya pokok, Bapak Ibu. Ini bunganya sama sekali tidak ada, 0. Kita bayar full, 13,4 semuanya pokok, sehingga tenornya menjadi 75 bulan. Ini cocok untuk Bapak Ibu yang lagi cari properti, lagi mau injak properti, yang lagi ada idle money-nya, mungkin lagi idle-nya banyak, cocok untuk fasilitas ini. Jadi daripada taruh di rekening giro bank sebelah, yang bunganya nggak seberapa, ya mendingan ditaruh di rekening kita. Jadi seakan-akan bunga tabungan yang Bapak taruh sama bunga kredit itu sama. Di mana lagi kita bisa dapat bunga tabungan dan bunga kredit hampir sama, Bapak Ibu. Jadi ini bisa mengurangi. Ya. Segera ajukan pinjaman kalau memang udah ketemu gudang yang cocok, ruko yang cocok, atau misalnya saya ini lagi butuh modal kerja, segera ajukan pinjaman atau referensikan kenalan Bapak Ibu. Ya, kita mempunyai program free biaya appraisal untuk proses pinjaman. Nah, yang terakhir ini, yang referral ini yang sangat menarik Bapak Ibu. Saat ini saya mengajak Bapak Ibu semua untuk join ke dalam referral club kita. Caranya sangat gampang, tinggal daftarkan diri saja sebagai referral dan referensikan teman, kerabat, saudara, komunitas Bapak Ibu, komunitas lari, komunitas sepeda, apapun itu. Bapak Ibu berkesempatan mendapatkan komisi hingga 50 juta rupiah. Ini sampingan lah ya Bapak Ibu, lumayan. Tinggal refer aja, tinggal kasih nomor sama nama. Nanti kita yang kontak, kita yang collect dokumen. Bapak Ibu nggak usah khawatir, tinggal duduk aja. Kalau sampai dengan nasabah yang di-refer ini sampai dengan tanda tangan kredit, Bapak Ibu eligible untuk mendapatkan komisi hingga 50 juta rupiah. Jadi, saya mengundang Bapak Ibu untuk join, karena nggak ada biayanya untuk join, tinggal daftarkan aja. Nanti kalau misalnya udah ada tetangga, kerabat, komunitas mungkin lagi kongko-kongko, lagi ngobrol, oh, saya ada kenalan nih di Yobi dengan Doni, dengan Kevin. Nih, refer aja ke kita, Pak. Bapak dapat eligible untuk 50 juta rupiah. Ya. Ini nomor saya, Bapak Ibu. Saya juga ada bisa scan saya, bisa scan nih. Di scan ini langsung masuk ke WA saya. Bapak Ibu boleh save nomor saya juga, boleh email saya juga. Apabila nanti setelah event ini, apabila mempunyai pertanyaan atau mempunyai kendala tentang perbankan, tentang pinjaman khususnya, Bapak boleh feel free hubungin saya. Anytime, 24 jam, 7 hari dalam seminggu, silakan hubungi, kita sangat membantu. Mungkin saya itu aja, Pak Vincent, saya kembalikan ke moderator. Thank you. Oke, thank you Pak Doni untuk penjelasannya ya. Cukup banyak nih yang dari UOB benefit yang bisa diberikan, khususnya untuk program loan-nya ya, Pak Doni ya. Nah, ini mungkin kita sudah mulai banyak pertanyaan nih. Mungkin sebelum saya move ke Pak Ridwan, ini saya boleh bahas sedikit nih pertanyaannya nih. Oke, ini saya ada pertanyaan ini dari yang pertama, pertanyaannya dari Dea. Ya, dari Dea, Bu Dea ini punya bisnis UMKM tumbuhan smoothies di Jakarta Utara. Nah, pertanyaannya seperti ini. Peran apa yang bisa diberikan oleh UOB untuk para UMKM sehingga dan apa kelebihannya jika UMKM ini bisa bekerja sama dengan UOB ini? Mungkin ini bisa ke Pak Doni atau Pak Kevin bisa bantu jawab. Ya, mungkin, sorry, koneksi tadi kurang bagus. Oke, pertanyaannya saya ulang ya. Jadi pertanyaannya ini untuk UMKM, program apa yang bisa diberikan, satu. Yang kedua, kalau misalnya UMKM ini bekerja sama dengan Bank UOB, apakah benefit-benefitnya? Oke, jadi sebenarnya kalau UMKM bekerja sama dengan UOB itu kita sebenarnya bisa memberikan suatu pelatihan-pelatihan ya, Bapak Ibu ya. Contoh kita sekarang banyak sekali mungkin dari segi untuk collection ya, Bapak Ibu. Simpelnya collection mungkin banyak sekali pelaku UMKM itu masih percaya dengan adanya cash payment, di mana mungkin kalau kita kalau lihat selalu kan pakai cash semuanya. Tapi sekarang mungkin dengan adanya kita mau go digital, kita di UOB itu selalu support dengan sistem untuk penggunaan payment digital, salah satu QR payment.
Jadi sekarang dari Yobi kita juga sewa solusi nih untuk QR payment, di mana QR payment tersebut bisa memudahkan Bapak Ibu nggak perlu pakai tunai lagi ya. Mungkin beresiko, misalnya juga ada uang yang kembaliannya salah, atau misalnya juga ada uang yang memang pas store juga ketinggalan ya Bapak Ibu ya. Tapi dengan adanya kita bisa pakai QR payment, itu bisa membantu nih pelaku UKM untuk collection. Itu mungkin yang pertama ya Pak Vincent. Kemudian yang kedua adalah tadi pertanyaannya bagaimana kalau misalnya pelaku UMKM bekerjasama dengan Bank UOB nih. Oke, jadi pelaku UMKM yang ingin bekerjasama dengan Bank UOB itu mungkin hal pertama mungkin yang jadi support adalah kita di sini bisa memberikan suatu tabungan bisnis yang menarik ya. Kemudian juga kita di sini untuk support untuk go digital nih Bapak Ibu ya. Jadi nggak hanya kita fokus dari mungkin dari segi collection payment, tapi kita juga support di sini untuk go digital nih. Karena mungkin banyak sekali pelaku UMKM yang bingung ya. Oh, saya sekarang mau pakai sistem apa nih untuk berjualan? Oh, belum ada uangnya, belum cukup, saya mau manual aja. Tapi sebenarnya dengan adanya kita bisa go digital itu bisa mempermudah dan juga mempercepat nih untuk proses kita dalam operasional kita nih dan lebih efisien. Jadi mungkin kita bisa support dari segi untuk go digital juga dan juga edukasi nih, Pak Vincent, seperti itu. Oke, oke. Mungkin saya kembalikan ke Bu Dea. Gimana Bu Dea? Apakah sudah menjawab? Oke, tampaknya nggak ada pertanyaan ini. Nah, mungkin ini ada sebelum kita ke pertanyaan selanjutnya, mungkin saya akan coba lanjut dulu ke Pak Ridwan ya dari Accurate. Mungkin Pak Ridwan ini sebagai Solution Manager dari Accurate Indonesia. Selamat pagi, Pak Ridwan. Halo, selamat pagi Pak Vincent. Selamat Halo. pagi Pak Kevin, Pak Doni, dan Bapak Ibu semua. Ya, pagi-pagi Pak. Nah, mungkin kalau Pak Ridwan ini mungkin akan menjelaskan nih. Tadi kan kalau dari Pak Doni benar-benar dari banking service-nya. Nah, ini mungkin dari Pak Ridwan ini akan menjelaskan nih, kenapa kita bikin event bareng nih hari ini? Kenapa ada UOB, ada Accurate gitu kan? Dan apa kelebihan-kelebihannya apabila nasabah dari UOB menggunakan Accurate ataupun sebaliknya pengguna Accurate menjadi nasabah UOB, apa kelebihannya? Mungkin saya akan langsung waktu dan tempat saya persilakan kepada Pak Ridwan. Silakan Pak Ridwan. Oke, baik. Terima kasih Pak Vincent, Pak Kevin, dan Pak Doni. Ya. Materi hari ini menarik banget ya. Tadi saya lihat dari materi Pak Doni dan Pak Kevin sangat tertarik juga nih. Sambil saya coba siapkan materi presentasinya, boleh dong, ini kayaknya Pak Kevin kolom komentarnya belum penuh nih. Boleh coba di ini ya Bapak Ibu, perkenalkan nama bisnisnya, domisilinya di mana. Barangkali nanti ketemu sama ini nih, supplier baru atau pelanggan baru, gitu ya Pak Kevin. Oke, by the way suara saya udah cukup jelas Bapak Ibu? Udah masuk ya? Ya, sudah jelas Pak Ridwan. Silakan Pak Ridwan. Oke, baik. Nah, saya sudah tampilkan layarnya ya di sini. Jadi gimana caranya sih Accurate dan Yobi bisa membantu Bapak Ibu untuk digitalisasi bisnis ya? Oke, nah sedikit saya coba jelaskan dulu. Mungkin Bapak dan Ibu di sini masih ada beberapa yang mengalami kesulitan untuk mengetahui kondisi perusahaan, apakah sedang untung atau sedang rugi gitu ya. Atau misalkan memantau piutang, kapan jatuh temponya, mana yang sudah lewat jatuh tempo. Belum lagi kalau misalkan kita harus bikin laporan keuangan secara manual. Yang nantinya itu bisa membuang waktu yang cukup lama ya Bapak Ibu. Nah, Accurate Online hadir untuk membantu membuat bisnis kita jadi lebih mudah dijalankannya ya. Untuk pengalaman kami sendiri sudah 21 tahun, Bapak Ibu, dan saat ini ada 483.000 pengguna. Accurate saat ini sudah menjadi software bisnis yang lengkap yang bisa membantu Bapak dan Ibu untuk mengawasi dan menyajikan laporan keuangan. Saat ini sistem kami sudah 6 tahun berturut-turut meraih Top 10 Award ya, Bapak Ibu. Oke, solusi apa sih yang akan kami berikan dari segi fiturnya? Jadi di sini kita bisa mencatat penjualan, bisa mencatat pembelian, mencatat informasi stok ya. Kita bisa memantau stok juga. Untuk biaya operasional nih, misalkan bayar gaji karyawan, gitu ya, bayar listrik dan sebagainya, itu kita bisa ikut juga di Accurate. Yang nantinya kita sudah otomatisasikan nih laporan keuangannya, laporan laba rugi, laporan neraca, dan laporan arus kas. Nah, kalau misalkan tadi kita menyambung ke pembelian aset nih, pembelian ruko misalkan, Bapak Ibu juga sudah bisa input
aset-aset tetap perusahaannya. Salah satunya tadi ruko atau gudang ya, itu boleh dimasukkan ke Accurate. Nanti Accurate sudah bisa mengotomatisasikan laporan penyusutan asetnya. Oke, Accurate sendiri di sini tanpa perlu instalasi ya, Bapak Ibu, bisa diakses dari mana saja melalui web browser. Bisa dibuka via laptop, bisa dibuka via smartphone Android atau iOS ya, itu boleh. Ibu. Nah, kami pun sudah membuat satu ekosistem nih. Jadi Accurate sudah bisa terintegrasi dengan beberapa sistem. Dan untuk meeting di hari ini, memang kami sudah bekerjasama dengan UOB ya, dan kami akan memberikan solusi atau kemudahan yang lebih bagi pengguna BIB Plus dan pengguna Accurate juga. Ini saya akan coba jelaskan keuntungan apa aja sih bagi pengguna BIB Plus dan juga pengguna Accurate Online. Kami sudah punya fitur Smart Link e-banking dan Smart Link UOB ya, yang dimana fitur ini bisa membantu Bapak Ibu di fitur rekonsiliasi bank ya. Jadi kalau misalkan setiap akhir bulan kita harus merekonsiliasi bank ya, saat ini sudah bisa lebih mudah. Oke, bagi Bapak dan Ibu yang punya pemasok dan juga untuk penggajian karyawan ingin lebih mudah lagi, di Accurate Online juga sudah ada fiturnya. Jadi kita bisa payroll yang lebih mudah ya. Karena proses penggajian karyawan, file payroll-nya tersebut sudah dibuat otomatis oleh Accurate. Nanti kita catat dulu beban gaji karyawan kita. Ataupun kita juga bisa melakukan auto transfer kepada pemasok. Jadi kita nggak perlu transfer satu persatu nih. Bagi pengguna BIB Plus dan Accurate Online, cukup catat transaksi pembelian ke pemasok, lalu file yang dibutuhkan oleh BIB Plus itu sudah otomatis dibuatkan oleh Accurate. Sehingga kita tidak perlu transfer satu persatu ya, kita pakai fitur tersebut. Dan di Accurate juga sudah ada automation untuk VA ya. Jadi kita untuk mengidentifikasi nih pembayaran dari pelanggan kita itu sudah bisa lebih mudah nanti. Karena Accurate sudah otomatis mengidentifikasi dari file VA yang kita upload ke Accurate Online. Nah, biar lebih terbayang lagi nih Pak Vincent dan Ibu peserta meeting hari ini. Nah, hari ini saya coba kasih ilustrasi ya. Untuk sekolah nih. Jadi ada satu sekolah misalkan menggunakan Accurate untuk pembukuannya, menggunakan Bank UOB juga nih untuk bank operasionalnya. Di sini setiap akhir bulan tentunya kita harus melalui proses rekonsiliasi bank ya. Di sini kita sudah bisa langsung impor file mutasi banknya, Bapak Ibu. Tinggal diupload saja file mutasinya. Nanti kita sudah bisa merekonsiliasi transaksinya dengan lebih mudah. Kira sudah otomatis mencocokkan transaksi yang memang nominalnya sudah sama ya, gitu. Oke. Nah di sini pun kita bisa melihat ya, setiap siswa atau misalkan pelanggan nih case-nya ya, kalau di bisnis retail atau trading, kita bisa buatkan VA untuk masing-masing pelanggan kita. Yang nantinya kita tidak perlu kesulitan untuk melakukan validasi atas dana yang masuk ke rekening UOB kita nanti, Bapak Ibu. Sudah otomatis akan memvalidasi ya pembayaran yang sudah kita terima. Jadi kita cukup impor saja file VA-nya ya. Dari sisi payroll, nanti Bapak dan Ibu juga sudah tidak perlu lagi transfer satu persatu untuk penggajian karyawannya. Karena di Accurate sudah ada fitur pencatatan gaji karyawan. Nantinya kita cukup input beban gaji karyawan satu persatu, yang nantinya akan kami compile menjadi satu file yang sudah siap upload ke BIB Plus. Dan di BIB Plus sudah otomatis auto transfer ke karyawan kita nantinya. Gitu. Dan memang auto transfer di sini nggak cuma ke karyawan ya. Tapi kalau misalnya kita ada kebutuhan untuk auto transfer ke pemasok, di sini juga Bapak Ibu sudah bisa menggunakan fitur tersebut. Kita mencatat pembelian ke pemasok, kita juga catat pembayarannya, lalu kita ekspor filenya, jadi kita sudah bisa menentukan kapan tanggal untuk transfer ke pemasok. Nah, bisnis apa saja sih yang bisa pakai Accurate? Tentunya semua bisnis bisa pakai Accurate dan juga BIB Plus ya. Untuk usaha dagang itu bisa banget pakai Accurate.
perusahaan Bapak Ibu untuk distributor atau retail itu bisa ya. Dari usaha jasa juga boleh. Nanti seperti usaha bengkel, salon mobil, barbershop, lain-lainnya itu bisa pakai Accurate juga. Untuk food and beverage juga sama. Kami ada beberapa well-known brand yang sudah bergabung dengan Accurate yang nantinya bisa memanfaatkan fitur-fitur yang ada di Accurate. Dan juga tidak lupa dari sisi perusahaan manufacturer atau produksi. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang memproduksi orangnya langsung produksi sendiri, itu juga ada fiturnya di Accurate. Itu. Oke. Untuk harganya sendiri, basic subscription Accurate itu cukup di 220.000 per bulan ya. Dan ada additional user 22.200. Bapak dan Ibu membutuhkan penambahan user ya bagi sistem Accurate-nya. Tapi nanti di akhir webinar hari ini akan ada harga spesial ya bagi nasabah UOB yang ingin memakai Accurate. Kurang lebih seperti itu, Pak Vincent, izin saya kembalikan ya. Oke, thank you Pak Ridwan untuk penjelasannya. Jadi memang Accurate dan UOB ini integrasinya sudah sangat-sangat ini ya, sudah sangat-sangat baik ya. Jadi buat Bapak Ibu yang ada bisnis gitu kan, ya yang mau mengintegrasikan kebutuhan softwarenya dan juga kebutuhan bankingnya itu bisa langsung jadi nasabah UOB dan juga menjadi pengguna user dari Accurate juga. Oke, nah tanpa berlama-lama lagi nih, ini kayaknya pertanyaannya mulai banyak nih Pak. Pak Kevin, Pak Doni, dan Pak Ridwan. Ini banyak banget nih kira-kira pertanyaannya nih. Saya akan coba bahas satu-satu nih. Oke, ini saya mungkin ke ini dulu nih, cuman ini nggak di-mention siapa ya. Cuma ada pertanyaan bahwa apa saja keunggulan Accurate dan apa yang membedakan dengan software accounting yang lain? Selain yang tadi dibilang ya, karena kita sudah berintegrasi dengan UOB juga. Mungkin boleh Pak Ridwan? Oke, baik. Terima kasih Pak Vincent. Pertanyaan yang cukup menarik nih. Jadi, kelebihannya apa aja sih? Selain tadi sudah terintegrasi dengan Bank UOB ya, Bapak Ibu. Untuk Accurate sendiri, saat ini kami sudah memiliki beberapa fitur yang lengkap. Mungkin yang paling baru ini, Pak Vincent, kami sudah punya sistem kasir sendiri, Accurate POS ya. Itu bisa digunakan dan langsung terintegrasi secara real time nih, Pak Vincent. Langsung ke Accurate Online. Jadi yang membutuhkan aplikasi kasir terintegrasi dengan sistem accounting bisa pakai Accurate POS. Gitu. Ya, ada aplikasi mobile juga ya. Nah, ini Accurate POS-nya ini apakah berbayar atau sudah menjadi bagian dari fitur Accurate nih, Pak Ridwan? Oke, untuk Accurate POS-nya sendiri ini sudah menjadi bagian dari Accurate Online ya. Itu free untuk 1 outlet pertama, Pak Vincent. Oke, luar biasa. Berarti buat Bapak Ibu yang di sini yang udah pengguna Accurate, sebenarnya bisa langsung digunakan nih ya fitur Accurate POS-nya ya? Yes, betul banget. Oke, luar biasa. Thank you Pak Ridwan. Sudah menjawab ya ini mungkin dari pertanyaannya. Ada pertanyaan lagi? Mungkin saya dan untuk pertanyaannya. Nah, oke. Next question. Nah, next question ini dari Pak Syahrizal dari CV Rizano Bersaudara. Bisnisnya ini bisnis healthy food. Halo Pak Syahrizal. Ini ada pertanyaan ini mungkin lebih ke Pak Doni ya. Pinjaman rekening koran plafon minimumnya berapa? Berapa bunganya dan jaminannya seperti apa? Pak Doni, silakan Pak Doni. Oke, thank you Pak Vincent. Yang tanya Pak Syahrizal ya. Hai Pak Syahrizal, selamat pagi. Untuk pinjaman di Bank UOB saat ini mulai dari 1 miliar Pak sampai dengan up to 20 miliar untuk di segmen business banking. Terus tadi apalagi bentar saya ambil baca. Bunganya? Bunganya untuk saat ini kita di sekitar 8% Pak per tahun. Ya, untuk kredit modal kerja. Kalau untuk jaminan yang bisa, ya jaminan tadi sudah saya mention Pak, jaminan kita bisa terima adalah rumah, ruko, rukan, gudang, pabrik, cash. Oke. Oh ya. Boleh simpan WA saya Pak, nanti mungkin kita bisa WA-an Pak after ini, lebih enak, lebih nyaman. Menjawab Pak Syahrizal? Pak Syahrizal boleh kalau misalnya nanti ada pertanyaan lebih lanjut silakan open mic ya Pak ya. Ini udah diberikan akses untuk open mic.
Mungkin sudah cukup menjawab ya. Thank you, Pak Doni. Nanti seperti yang tadi Pak Doni bilang, Pak Syarizal, kalau misalnya nanti mau lebih detail nih nanyanya, mungkin supaya lebih private, lebih enak ngobrolnya, mungkin bisa langsung hubungin Pak Doni. Gitu ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Ini mungkin gabungan nih pertanyaannya ke Yobi dan ke Accurate juga. Dari Ibu Yosefin. Bu Yosefin, pertanyaan, ada belum fitur bikin invoice di Accurate yang bisa ada QR UOB ataupun VA UOB? Nah, ini menarik nih. Tadi karena Pak Ridwan sempat mention juga nih. Pak Ridwan mungkin bisa jelasin, Pak? Oke, baik. Terima kasih Bu Yosefin atas pertanyaannya ya. Untuk saat ini sih kalau buat invoice di Accurate yang sudah ada QR UOB atau VA-nya mungkin belum. Tapi fitur di Accurate saat ini kita sudah sediakan fitur yang kita bisa upload virtual account yang dari UOB-nya ya. Ada file TXT yang kita butuhkan nantinya, itu cukup di-upload saja. Nantinya sudah mengidentifikasi dari invoice-invoice yang sudah kita buatkan. Jadi kita buat invoice dulu di Accurate, lalu nanti setelah ada pembayaran dari pelanggan, itu kita upload filenya. Nanti kalau misalkan, oh udah cocok nih pembayaran nominalnya sama, itu sudah mengupdate invoice-nya yang tadinya belum lunas sudah jadi lunas. Itu Bu Yosefin. Oke, Pak Ridwan, mungkin bisa diperjelas Pak. Mungkin berarti prosesnya itu kita buatnya invoice-nya di Accurate dulu Pak. Bikin di Accurate dulu, terus nanti dihubungkan dengan VA ya, VA-nya UOB ya. Betul. Saya coba show sedikit, boleh Pak Kevin ya? Boleh, silakan. Oke, baik. Jadi nantinya ada beberapa proses setup dulu ya, Bu Yosefin sebelumnya. Jadi kita tambahkan dulu data pelanggan kita nantinya. Dan di sini kita masukkan nomor VA-nya ya. Kita nanti bisa generate langsung di sini. Nanti setiap ada transaksi penjualan sales invoice yang sudah kita inputkan di sini, kita bisa upload nanti historic virtual account-nya ya. Kita bisa langsung impor VA dari UOB. Nah, izin Pak Vincent, kalau misalkan mau kita yang lebih detail lagi, boleh kita jadwalkan ya demo khusus untuk virtual account UOB ini ya. Oke, boleh. Nanti mungkin berarti Bu Yosefin nanti boleh kontak ke representatif dari ininya ya, dari Accurate-nya ya, untuk dijadwalkan supaya bisa ini didemokan gimana caranya menggunakan virtual account dari UOB gitu. Nah, mungkin saya juga mau tanya ke Pak Kevin nih mengenai VA-nya UOB itu seperti apa sih? Mungkin Pak Kevin bisa bantu Pak Kevin secara general aja VA-nya UOB itu seperti apa sih Pak? Ya, Pak Vincent, thank you. Jadi sebenarnya via UOB ini kita sebenarnya bisa VA untuk menerima uang ya Pak Vincent, di mana memang kita lagi develop untuk integrasi dengan Accurate, sehingga nanti apabila misalnya nasabah kita pakai VA, kedepannya itu reconciliation otomatis nih pakai sistem Accurate. Jadi memang kita sudah integrasikan nih Pak Vincent. Jadi kedepannya memang kita nggak perlu repot ya nasabah-nasabah kita kalau memang ingin pakai VA, kedepannya juga bisa langsung nih mereka tanpa repot-repot perlu untuk manual, bisa langsung automate nih dengan VA kita nih Pak Vincent. Jadi memang bisa automatic integrate lah dan automatic untuk recheck antara payment dengan kemudian VA kita nih, apa yang udah masuk ke rekeningnya nasabah kita, seperti itu. Oke. Nah, mungkin pasti ada pertanyaan nih Pak Kevin. Kalau misalnya VA-nya UOB itu apakah dia harus kirim duitnya dari UOB juga, atau misalnya contoh ada dari mungkin kan pelanggannya ada yang dari bank sebelah gitu kan. Apakah bisa transfer ke VA UOB juga, Pak? Bisa Pak. Kita bisa terima dari berbagai macam bank. Oh, bisa dari semua bank ya. Berarti misalnya contoh ada dari ABC, bank ABC gitu bisa ya. We can do that Pak. Kita bisa untuk bisa terima payment lah. Oke. Ya, jadi biar semakin mudah juga ya. Mungkin banyak kan dari rekan-rekan kita juga mungkin nasabah-nasabah kita bingung ya. Ini UOB mungkin not everyone using UOB lah. I think we can say that ya. Nggak mungkin, tapi kan bagaimana bisa payment, kita bisa menerima semua sih. So it's not an issue lah Pak. It's not an issue. Oke, VA-nya kebuka ya berarti untuk semua. Kebuka, open. We're open. Oke. Nah, ini mungkin dari tim Accurate boleh bantu nih Bu Yosefin nanya, boleh minta tolong
kontaknya tim Accurate, nanti mungkin bisa dibantu dari tim Accurate, ada Bu Cynthia atau dari tim Accurate yang lain boleh dibantu dijaprikan ke Bu Yosefin, karena di sini Bu Yosefin kayaknya tertarik nih untuk menggunakan integrasi UOB dengan Accurate nih. Gitu. Oke, thank you Bu Yosefin pertanyaannya. Saya move ke pertanyaan selanjutnya ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu Armi Yunaldi ya. Ini ada pertanyaan mungkin ini ke UOB lagi, ke Pak Doni ya. Nah, ini selamat siang Pak Doni, ini saya Armi dari Jakarta. Apa regulasi penjamin keuangan nasabah yang tadi dinyatakan bisa menjamin pengembalian lebih dari 2M? Sementara masyarakat lebih yakin dan percaya pada regulasi pinjaman dari pemerintah yaitu LPS yang mampu menjamin tabungan nasabah maksimal 2M untuk pengembaliannya. Boleh dijelaskan, Pak Doni? Ya, ini saya coba baca ya. Regulasi pinjaman, kalau untuk LPS kan kita sama-sama tahu ya, 2 miliar per bank. Kalau untuk kredit, ini kan kita lebih ke fasilitas kredit ya, Bu Armi ya. Kalau untuk fasilitas kredit kan Bapak Ibu ada menyerahkan jaminan kasih ke bank. Jadi disimpan dari custody kita. Ya, kalau untuk regulasi kita sama, kita diatur oleh Bank Indonesia dan diatur oleh OJK. Kalau untuk regulasinya. Apakah menjawab Bu Armi? Atau kalau masih ada Bu Armi, kita coba berikan kesempatan untuk open mic ya. Bu Armi, sudah bisa open mic, Ibu? Coba mungkin apa sudah menjawab pertanyaannya dari Pak Doni? Ya, halo, selamat sore. Oh, Pak Iya, Armi, sorry. Pak Armi, silakan. sorry. Ya, Silakan Pak Armi. ya nggak apa-apa, Pak. Ya, jadi pertanyaan saya seperti yang sudah saya drop di Q&A ya, Pak ya. Ya. Itu dari UOB-nya sendiri. Tadi kan Pak Doni menjelaskan bahwa UOB bisa menjamin pengembalian tabungan nasabah itu lebih dari 2 miliar. Sementara dari regulasi pemerintah sendiri itu yang saya tahu itu LPS, nah itu kan hanya maksimal 2 miliar. Dan masyarakat sendiri kan sampai saat ini kan lebih percaya yang regulasinya udah dari pemerintah gitu. Sementara UOB sendiri ini siapa yang menjamin hal tersebut dan kira-kira bagaimana ke masyarakatnya agar value-nya masyarakat bisa tinggi gitu terhadap kepercayaannya terhadap UOB terkait ini. Kemudian investasi tadi juga disebutkan bisa menjamin hingga 300% gitu. Itu lembaga apa sih yang menjaminnya? Mungkin itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Oke. Ya mungkin agak miskom, nggak apa-apa. Saya ulang lagi Pak. Jadi yang UOB berikan adalah tadi kan saya pakai contoh jaminan 2 miliar. Jaminan 2 miliar itu berupa tanah bangunan. Misalnya Bapak kasih jaminan ke kita rumah seharga 2 miliar. Kita bisa memberikan fasilitas ke Bapak itu lebih dari 2 miliar. Di mana bank lain itu kalau misalnya Bapak kasih jaminannya rumah 2 miliar, itu paling dapatnya kurang lebih sekitar 1,5 sampai 1,7 miliar. Jadi kalau UOB itu misalnya Bapak kasih rumah 2 miliar, kita bisa kasih itu kurang lebih 3 miliar, kira-kira seperti itu. Bukan seperti LPS yang lembaga penjamin simpanan. Ya, mungkin agak nggak apa, saya lurusin aja. Oh gitu ya. Ini untuk pinjaman Pak. Jadi Bapak ajukan pinjaman, kasih jaminan ke kita berupa rumah atau ruko misalnya sebesar 2 miliar. Kita nilai nih appraisal kita 2 miliar. Oh rumah Pak Armi 2 miliar. Pak Armi mau ngajuin 3 miliar bisa nggak Don? Secara jaminan bisa. Nanti kita lihat lagi secara analisa keuangan dan lain-lainnya. Seperti itu. Semoga menjawab Pak Armi. Ya, tapi kalau untuk ini kalau boleh tahu dari UOB sendiri untuk penyedia layanan dan jasa untuk misalnya nih bekerja sama ke Accurate-nya sendiri, soalnya dari Accurate sendiri kan juga kemarin-kemarin sebelum-sebelumnya juga pernah ikut webinar dan itu kan udah banyak yang udah ada dari yang segi keuangannya. Kalau di UOB sendiri bekerja sama untuk keuangannya ini yang di bagian apanya ya Pak? Ya, mungkin Pak Kevin bisa jawab. Oke, Pak Armi. Jadi sebenarnya kita dari segi Accurate kita sebenarnya bekerjasama dari segi beyond banking service Pak, layanan integrasi antara UOB dan Accurate Pak di sini. Jadi kita memang support ini layanan non finansial Pak, layanan beyond banking. Kan kalau tadi mungkin dari Pak Doni kan sharing mengenai layanan banking ya Pak. Tadi mungkin kita dari UOB
bisa memberikan pinjaman nih lebih dari nilai yang diagunkan oleh nasabah kita ke UOB. Sedangkan kalau dari kita ini mungkin bedanya dengan lembaga lainnya adalah kita di UOB ini bukan hanya sebagai bank yang menjual layanan pinjaman atau mungkin layanan penyimpan ya Pak ya dari nasabah, tapi kita di sini memberikan layanan beyond banking service, jadi layanan di luar perbankan. Tadi mungkin dari integrasi, tadi udah ada integrasi dari Pak Ridwan yang sudah sharing sebelumnya ya, dengan eSmartLink, kemudian juga kita bisa nanti dengan VA juga kita sudah integrasi Pak. Jadi kita memang membuat ekosistem digital supaya nasabah kita memang dengan apabila menggunakan Accurate ini nggak pernah repot-repot lagi Pak untuk cek data secara manual Pak. Tapi dengan Accurate ini semua sudah otomatis semua dan juga itu bisa menghemat waktu nih Pak. Itu memang salah satu kerjasama strategis kita dengan Accurate Pak. Seperti itu. Jadi kita memang bekerja sama dengan program untuk layanan non finansial Pak dengan Accurate. Jadi lebih kurangnya berarti sebagai investor terhadap pelanggan ya Pak ya? Bukan investor Pak, kita hanya sebagai platform Pak yang menghubungkan antara pengguna UOB dengan Accurate Pak, sehingga sekarang nasabah UOB apabila menggunakan Accurate sudah lebih mudah untuk mereka melakukan pencocokan data Pak Armi. Oh iya ya, oke. Ya, paham. Ya, terima kasih Pak atas jawabannya. Thank you Pak Armi, thank you. Thank you Pak Armi untuk pertanyaannya, berarti sudah menjawab ya. Thank you Pak Doni, Pak Kevin untuk pertanyaannya. Oke, saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini cuman nggak mention nama nih, cuman ada pertanyaan menarik juga nih. Apa keuntungan untuk pengguna Accurate Online dari kolaborasi Accurate dan UOB ini? Gitu. Ini mungkin antara Pak Kevin atau Pak Ridwan yang mau jawab. Saya nggak apa boleh saya sekalian tadi sudah. Tadi mungkin saya sudah menjawab juga tadi pertanyaan Pak Armi ya. I think pertanyaannya cukup mirip. Jadi memang sekarang benefitnya apa sih untuk pengguna IOL dengan UOB ya? Jadi memang dari segi integrasi kita sudah jalankan ya dari awal, dari segi untuk payment, kita payment sudah bisa bulk payment dengan kita. Jadi untuk bayar supplier kita bisa buat datanya dari Accurate bisa langsung diekspor ke internet banking UOB nih Pak Vincent. Jadi sekarang untuk bayar supplier bisa langsung 5-6 transaksi, sekali klik bisa langsung bayar semua. Itu salah satu fitur pertama. Yang kedua adalah kita juga bisa untuk tadi rekonsiliasi bank statement ya. Jadi setiap bulan tinggal upload dan download saja datanya, dan juga yang tadi untuk VA virtual account kita juga sudah develop nih untuk integrasinya seperti itu. Jadi dan kebalikannya, misalnya contoh kolaborasi UOB dan Accurate apa sih? Khusus untuk nasabah UOB kita bisa berikan special price nih, biaya langganan untuk aplikasi Accurate yang mungkin the way special price ya mungkin pada tuan ya dan rekan-rekan Accurate yang memang kita bisa berikan khusus untuk nasabah UOB seperti itu. Oke, thank you Pak Kevin. Nah mungkin nanti ini sejalan sama yang tadi Pak Ridwan udah bilang ya, ada teaser nih untuk special pricing nanti di akhir acara ya. Ya, betul Pak. Oke, thank you. Thank you ya, ini untuk pertanyaannya. Nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut, boleh ditulis lagi, atau kalau mau lebih detail, mungkin boleh taruh detail nih, kontak detail supaya bisa dihubungin sama tim Accurate. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Pak Muhammad Dardiri. Ini pertanyaannya mungkin lebih ke Pak Doni ya, ini mengenai pinjaman nih. Saya bacakan pertanyaannya, apakah dengan aset 2 miliar saja, jika aset jaminan 400 juta bisa ajukan 1 miliar? Nah, itu mungkin yang tadi Pak mengacu ke pertanyaan yang sebelumnya, karena ada pertanyaan kan bahwa UOB bisa memberikan pinjaman lebih dari yang dijaminkan. Nah, ini ada mention nih, jika aset jaminan 400 juta, apa bisa ajukan 1 miliar? Pak Doni, silakan Pak. Kalau pertanyaan apakah bisa Pak. Ya, cuma karena semua balik lagi ke term and condition nantinya. Karena pinjaman di Bank UOB itu minimal 1 miliar, maksimal 20 miliar. Kalau apakah dengan jaminan 400 juta, kalau misalnya scoringnya yang paling bagus itu bisa mencapai kan 333% ya untuk fasilitas trade. Ya, jadi bisa Pak. Oke, Pak. Kan kalau dari bank kan nggak hanya dari sisi jaminan aja ya Bapak ya. Jadi kan ada analisa keuangan, ada analisa macam-macam. Jadi di luar jaminan pun kita masih ada analisanya. Thank you Pak Vincent. Oke, thank you. Ini Pak Muhammad Dardiri, apakah sudah terjawab pertanyaannya, atau kalau mau melanjutkan nih, saya sudah berikan akses open mic nih supaya bisa menjawab. Oke, tampaknya udah oke lah ya. Nanti kalau ada pertanyaan lagi silakan Pak Muhammad Dardiri bisa ini. Thank you pertanyaan Pak.
Saya move ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan lagi nih. Kalau saya sudah nasabah UOB Giro, kayaknya Giro 88 nih ya, sepertinya produk Giro 88, lalu nanti pakai Accurate, apakah bisa langsung terkoneksi dengan rekening saya di UOB atau saya harus buka baru lagi? Nah, mungkin ini ke Pak Kevin. Silakan Pak Kevin, boleh bantu jawab? Oke, thank you Pak Vincent. Ya, jadi Bapak Ibu apabila sudah pakai rekening Giro Accurate sekarang, jadi nggak perlu lagi untuk buka rekening baru ya. Jadi nanti kita sudah siapkan untuk formatnya, tinggal disamakan saja nomor rekeningnya dengan di Accurate ya. Nanti bisa ada fitur upload dan download nih untuk cross check data, untuk cross check ya bank statementnya secara langsung dari Accurate nih. Karena mungkin banyak kendala, misalnya contoh rekeningnya dimasukin salah di input ya. Tapi sekarang apabila sudah dicocokkan, tinggal upload saja dan download saja. Jadi download dari UOB Internet Banking kita BIB Plus, dan kemudian tinggal di-upload saja ke sistem Accurate Bapak Ibu, sehingga bisa langsung mencocokkan data transaksinya nih, seperti itu. Jadi apabila sudah pakai Giro UOB, tidak perlu buka rekening Giro lagi. Thank you. Oke. Thank you Pak Kevin untuk jawabannya. Nah, ini yang tadi bertanya nih, mungkin karena masih anonymous, nanti mungkin boleh share kontaknya nih. Mungkin bisa diinfo ke chat ataupun nanti bisa email ke Accurate ataupun ke UOB supaya bisa dibantu nih, supaya bisa menggunakan Accurate juga karena produknya udah tepat nih, gitu ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi atau tidak? Ini ada pertanyaan nih dari Pak Tono Agustianto. Ini lebih ke Accurate ya, kepada Pak Ridwan nih. Apakah Accurate Online memiliki fitur impor dan ekspor, Pak Ridwan? Silakan Pak Ridwan. Oke, Pak Vincent izin kalau boleh nanti Pak Tono bisa open mic juga ya. Sambil saya jawab, impor dan ekspor di sini kita bisa impor data master ya, Pak Tono. Seperti data pelanggan, data pemasok, dan juga data barang, kita bisa impor by Excel. Pelaporannya bisa kita ekspor juga, apakah jadi format PDF atau format Excel juga boleh. Tapi mungkin maksud Pak Tono di sini apakah impor transaksi juga atau enggak nih? Kira. Ya. Pak Tono, akses open mic sudah diberikan, Pak. Silakan Bapak kalau mau open mic mungkin atau pertanyaannya apa sudah menjawab atau belum. Silakan Pak Tono. Ya, baik Pak Ridwan. Mohon izin Pak Ridwan. Halo, selamat malam Pak. Terkait dengan impor ekspor ini yang kami maksud itu adalah terkait dengan transaksi, Pak. Khususnya di impor, Pak. Oke, baik. Saat ini memang untuk fitur impor transaksi, kami menggunakan add-on, Pak Tono. Kita bisa kok untuk impor transaksi Pakai apa, Pak? atau pembelian ya, memakai add-on nanti, Pak Tono. Jadi ada fitur tambahan ya untuk impor transaksi penjualan dan transaksi pembelian. Tapi itu bisa kok. Fiturnya itu bisa didapatkan di mana, Pak? Nanti ada di Accurate Store. Boleh saya share screen mungkin ya? Boleh. Bentar ya. Oke, baik. Di sini kita bisa menggunakan fitur ini ya. Oke, sebentar. Namanya Simple. Nah, di sini kita bisa menentukan fitur mana saja yang mau kita upload. Kalau misalkan ternyata, dalam satu hari saya ada 300 invoice yang sepertinya agak sulit kalau kita input satu persatu ya Pak. Nanti kita bisa pakai fitur. Gitu. Ini ada 16 fitur saat ini yang bisa kita gunakan file impor ini ya transaksinya. Gitu. Fitur ini berbayar atau sudah include di dalam Accurate Online, Pak? Oke, baik. Untuk fitur ini saat ini memang berbayar, Pak. Dan ini kami akan hitungkan per modulnya ya. Oke. Izin nanti kalau boleh kami kontak Bapak ya. Boleh. Saya personal chat ya. Siap. Oke. Oke, apakah sudah cukup membantu Pak Tono ya? Sudah cukup sih, paling nanti tinggal chat pribadi mungkin ya, karena masih ada beberapa yang mau ditanyakan. Baik. Terima kasih Pak Tono. Iya, sama-sama. Oke, thank you Pak Tono pertanyaannya.
Oke, ini ada pertanyaan sebenarnya dari Pak Beni Kinardi. Ini Pak Beni ini tertarik untuk menggunakan Giro Yobi yang terhubung dengan Accurate, atau kontaknya ke siapa? Pak Beni, mungkin tadi saya ada japri ke Bapak. Mungkin Bapak boleh japri untuk nomor teleponnya, Pak. Nanti akan ada tim dari kami akan hubungin Bapak, Pak. Untuk dua-duanya, untuk rekening Giro dan juga rekening ininya ya, dan Accurate-nya. Gitu. Oke, ini kita lihat apakah ada pertanyaan lagi. Ini ada yang pertanyaan untuk Yobi, apa saja persyaratan debitur. Nah, ini mungkin Pak Doni bisa bantu balas di chat aja ya, di japri aja ya Pak, persyaratan debiturnya. Atau mau dibahas lagi? Atau di Nanti kalau yang ini nggak ada namanya ya, boleh WA saya juga sih, karena persyaratannya saya udah ada template-nya. Ya standar ya, persyaratan legalitas, rekening usaha, dokumen jaminan. Ya, nanti untuk detailnya boleh WA saya, Pak, ada Bapak atau Ibu. Oke, ini Bapak atau Ibu nih yang pertanyaannya untuk Yobi, apa saja pertanyaan debitur ini, boleh langsung hubungin Pak Doni ya? Ya, WA biar saya bisa nih. langsung dibantu. Oke, mantap sekali Pak Doni. Oke. Saya cek lagi apakah ada pertanyaan atau sudah tidak ada. Sepertinya semua sudah terjawab ya. Ini hari ini luar biasa, sangat banyak pertanyaannya, sangat banyak insight yang diberikan nih oleh panelis kita. Thank you Pak Kevin, thank you Pak Doni, thank you Pak Ridwan. Nah, mungkin sebelum saya akhiri acara, mungkin saya akan kembalikan ke Anggi nih sebagai MC kita untuk info lagi nih, kan tadi ada sempat mention tuh ada special pricing, terus nanti ada pesan khusus nih dari Accurate. Mungkin saya langsung balikan aja ke Anggi. Anggi, silakan. Terima kasih Pak Vincent. Wah, ini saya lihat dari tadi yang nanya banyak banget ya Pak. Iya, luar biasa hari ini. Iya, luar biasa banget hari ini, semakin sore semakin panas nih ini pertanyaannya. Dan juga sesuai dengan janji saya sebelumnya yang di awal, bahwa kita bakal ada info penting nih untuk Bapak dan Ibu di akhir acara. Dan mungkin sebelumnya kita bakal lihat video yang akan tayang berikut ini ya. Mungkin dari tim Accurate bisa dibantu. Mantap sekali. Jadi untuk Bapak dan Ibu, seperti yang tadi ada Bu Yosefin dan yang lainnya yang bertanya apakah ada pelatihan ataupun acara ya dari UOB dan juga Accurate, tenang aja, setelah ini kita juga akan mengadakan roadshow di beberapa tempat di Indonesia secara offline nih Bapak dan Ibu. Jadi yang bukan hanya di Jakarta aja, tapi nanti akan ada di beberapa tempat. Jadi stay tune terus di Instagramnya Accurate. Dan juga tempat yang pertama nanti itu bakalan ada di minggu depan ya Pak Vincent, di tanggal 22 September 2022. Dan tempatnya ini ada di tempatnya Pak Vincent nih, di UOB Plaza Jakarta Tamrin. Dan kalau misalkan Bapak dan Ibu lihat udah ada di kolom chat juga, nanti acara ini bakalan gratis ya untuk Bapak dan Ibu, dan pastinya lebih banyak lagi nih ilmu-ilmu baru dan juga benefit-benefit yang akan didapatkan nih. Seperti tentunya ada ilmu, terus juga ada e-sertifikat untuk Bapak dan Ibu yang datang langsung, lalu juga ada konsultasi gratis, ada coffee break dan juga snacks break yang akan diberikan. Terus juga nanti akan ada voucher MAP dari Accurate untuk Bapak dan Ibu bagi 3 orang yang terbaik nih. Dan juga pastinya bakalan banyak networking yang tersalurkan, sharing session dari guest speaker kita, dan tentunya masih untuk Bapak dan Ibu yang
ada di Jakarta nih domisilinya, UMKM-UMKM yang ada di Jakarta bisa langsung stay tune aja dan juga bisa melakukan registrasi gratis di http://goers.co/e-start-roadshow. Jadi seperti itu nih Pak Kevin untuk info penting pada hari ini. Mungkin ya, ngomongnya di tempat saya ya, padahal maksudnya ini di gedung UOB ya Bapak Ibu ya. Di gedung UOB ya. Iya, di gedung UOB Bapak Ibu mungkin kalau ada ini saya sekalian kasih tahu juga, saya infokan juga acaranya itu akan diadakan di lantai 46 gedung UOB Plaza. Mungkin kalau ini dari patung Selamat Datang atau Grand Indonesia itu agak maju dikit Bapak Ibu, itu ada di gedung UOB Plaza lantai 46. Itu di tanggal berapa Anggi tadi? Sorry, tanggal 20. Di tanggal 22 September. Tanggal 22 September jam 2 siang ya. Oke, Bapak Ibu ditunggu untuk ininya ya, registrasinya. Oke. Ada lagi yang mau diinin kayaknya hari ini kayaknya kita sudah sangat-sangat ini ya, sangat-sangat semangat nih ini untuk ininya. Sudah sangat semangat. Mungkin nanti peserta terbaiknya akan di-chat melalui WA ya Bapak dan Ibu. Dan kita pusing ya Pak Kevin memilih siapa nih 3 terbaik ataupun 5 terbaik pada hari ini karena pertanyaannya benar-benar berkualitas banget ya. Betul sekali. Mungkin dari Pak Kevin ataupun yang lainnya ada tambahan lagi? Dari saya sudah jelas banget ya. Nanti mungkin tadi ada beberapa pertanyaan yang memang tadi mungkin ada Bu Yusafin juga ya dari Pak Tono, nanti bisa langsung kita private chat ya supaya lebih jelas nih apa yang dibutuhkan. Oke, baik. Mungkin dari kami juga cukup ya Bapak dan Ibu sekalian. Bisa dilanjut Pak Vincent. Oke, mungkin dari kita sih udah cukup sampai ini ya untuk acara kita hari ini. Mungkin saya mau shout out lagi. Terima kasih kepada Pak Kevin, Pak Doni, Pak Ridwan untuk materi yang diberikan pada hari ini. Terima kasih juga udah membantu menjawab rekan-rekan semua nih yang di sini yang ada punya pertanyaan. Semoga bisa menjawab, semoga bisa bermanfaat. Sekian pada hari ini, mungkin saya kembalikan ke Anggi. Anggi, mungkin ada pantun penutup? Udah nggak ada nih penutupnya nih. Oh, udah nggak ada ya? Mungkin kita akhiri kali ya, bareng-bareng bersama ya. Selamat siang dan sampai jumpa di e-start roadshow Jakarta tahun 2022 ya Bapak dan Ibu. Selamat sore. Selamat sore.
Oke, thank you teman-teman. Very good ya, tadi bebas pertanyaannya. Thank you. Cukup Thank you, cukup thank oke you. lah ya, berbobot. Nah, Berbobot masuk. lah. Foto ini, Vincent nih. Dokumentasi. Siapa aja kita? Capture. Ini udah dimatiin belum sih ini? Tuh, Anggi udah siap dari tadi, no. Belum, masih ada Bapak dan Ibu yang lainnya yang ada di sini, Pak. Mungkin untuk yang Bapak dan Ibu yang masih stay di Zoom chat ini bisa di Zoom ini bisa isi feedbacknya ya yang ada di kolom chat supaya acara kita makin bagus untuk mendatang. Keren. Mungkin sudah ada dokumentasinya kan ya, Pak? Sudah. Oke, Sudah ya? thank you semuanya. Thank Siap. you. Bapak Ibu. Kita akan Selalu. ya webinar kali Selalu. ini. Sampai jumpa. Jumpa. Thank you. See Iya, you. Pak Vincent.